Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu? Sebelumnya minta maaf Pak. Ya. Jadi di sini saya ingin berdiskusi dengan Bapak tentang dilema etika. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak. Yang pertama Pak, misalnya nih ada suatu kasus. Bagaimana cara Bapak mengidentifikasi apakah kasus itu dilema etika atau bujukan moral? Jadi kasus mengidentifikasi antara dua kasus ya. Apakah kasus itu dilema etika atau bujuk moral. Nah, terkadang kasus ini bisa saja kita mengidentifikasi dengan cara kita mungkin bertanya kepada teman, apakah ini sebenarnya kasus dilema etika atau kasus bujuk moral. Iya betul. Seperti itu. Sehingga dari situ baru kita mulai mengidentifikasi, oh ternyata ini kasus bujuk moral, ini kasus diskusi sebenarnya. Oke Pak. Selanjutnya nih Pak, jika misalnya nih sudah ada kasus dilema etika, bagaimana cara Bapak mengambil keputusan? Terus langkah-langkahnya seperti apa Pak? Dilema etika ya. Jadi begini, terkadang dalam kasus dilema etika itu banyak orang belum memahami ya Bu ya. Mungkin ada orang mengatakan bahwa dilema etika itu adalah tuh semuanya salah. Tapi mungkin ada orang juga mengatakan bahwa itu benar sebenarnya. Oleh sebab itu kita menjalankan keputusan. Iya, kita bilang keputusan. Menjalankan keputusannya benar. Jadi ketika saya mengambil keputusan itu benar, kadang menurut kita itu benar, tapi menurut teman atau menurut itu yang tidak benar, maka salah satu yang kita lihat kembali lagi bahwa dilema, gimana ini? Iya, ada kepentingan benar lawan benar. Iya, benar lawan. Misalnya ada kasus tentang naik kelas nih Pak. Nah, benar kalau Bapak mau kasih tinggal kelas benar juga, Bapak mau kasih naik juga benar. Berdasarkan prinsip keadilan lawan rasa kasihan. Nah, jadi memang benar itu Bu. Jadi memang kasus-kasus itu terjadi di sekolah itu seperti itu. Kita berusaha untuk menekan supaya jangan terjadi kesalahan-kesalahan itu berulang. Lalu kita ambil langkah seperti tadi Ibu jelaskan itu, berikan contoh itu baik. Oke Pak. Ini Pak, pertanyaan selanjutnya, langkah efektif apa yang akan Bapak lakukan jika menemui kasus dilema etika? Langkah-langkahnya apa yang paling efektif? Baik, di dalam langkah-langkah efektif itu kita biasa urutkan ya Bu ya. Misalnya yang langkah ini kita perlu melibatkan siapa yang kita untuk membantu langkah itu. Nah, warga sekolah di situ kita bisa libatkan guru senior yang ada di situ, atau kita ngajak guru-guru yang mungkin cara wawasan dia berpikir di situ. Nah, kemudian kalau misalnya ketika kasus itu bisa juga kita bisa membagikan ke pihak komite dan sebagainya. Kemudian baru kita mengambil keputusan, maka kita bisa mengeksekusi langkah yang bisa kita ambil. Luar biasa sekali Pak ya. Jadi ketika ada kasus dilema etika, Bapak melibatkan seluruh warga sekolah, mulai dari guru, komite sekolah, komite sekolah, bahkan ada guru-guru senior juga, bahkan ada mengambil suatu keputusan Pak ya. Stakeholder ya. Pak, selama pengambilan keputusan nih ada tantangannya nggak Pak? Ya, setiap ada kasus atau masalah itu ada tantangan. Tetapi kita lihat tantangan itu, kita lihat lagi tantangan itu kita ambil itu berdampak risikonya kepada masyarakat itu sangat merugikan yang sangat besar atau tidak, atau kepada anak siswa kita itu merugikan mereka atau tidak. Oleh sebab itu ada hal-hal yang pada saat kita ambil itu pasti bertentangan saja Bu. Cuma tantangan itu kita lihat dulu, ada dampak positifnya atau dampak negatif. Kalau misalnya kita ambil tantangan itu, misalnya kita hadapi, oh ini kita ambil keputusan ini, tapi nanti sorotan masyarakat terhadap kita itu katanya terlalu tegang sekali. Ya kita tidak bisa seperti itu. Kita kan mau memperbaiki mutu, memperbaiki siswa kita, maka kita harus berani mengambil tantangan yang nanti penilaian masyarakat terhadap kita. Tugas pemimpin kan berani mengambil keputusan. Oke Pak, misalnya ini ada kasus dilema etika di sekolah, Bapak langsung menyelesaikan atau ikut prosedur itu? Saya punya satu kebiasaan dalam menyelesaikan keputusan atau rapat dulu. Saya biasa mengambil, saya ketika ada keputusan yang saya tidak peroleh, maka saat itu saya mengambil ini kasus ini segera diselesaikan atau harus dibiarkan dulu. Kemudian kalau kita lihat, oh kasus ini saya bisa mengambil keputusan sendiri nih, maka saya ambil angkal itu. Tetapi kalau saya anggap bahwa ini harus melibatkan
ada oknum tertentu, maka saya libatkan. Dan saat itu juga saya langsung mengambil langkah itu. Karena apa? Saya tidak tahu apakah hari esok itu ada masalah baru yang muncul lagi atau tidak. Nah, sehingga hari ini kalau ketika itu selesaikan, saya selesaikan seperti itu. Jadi tergantung dilema etika yang dihadapi. Iya, Pak, benar bisa sekali. diselesaikan saat itu juga. Betul, atau harus tunggu ditunda. dulu. Lalu melibatkan siapa-siapa Iya, begitu. iya. Ya itu berarti dilema etika yang sangat Besar sekali, ya, yang besar sekali. Sehingga Iya. kita harus melibatkan orang tertentu dan butuh waktu. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya Pak, faktor-faktor apa yang mempermudah Bapak dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Terus adakah seseorang yang Bapak bisa libatkan untuk membantu dalam menyelesaikan dilema etika ini? Ya, sebenarnya kita tahu ya kebanyakan dilema etika ada di lingkungan sekolah. Iya. Di sini kita punya partner ya, Iya. atau mitra, yaitu apa namanya komite. Nah, mereka sekolah. ini yang sering saya libatkan mereka. Ketika sampai pada tingkatan ke komite, misalnya mereka tidak mampu lagi, baru saya libatkan, mungkin ada stakeholder atau ada oknum-oknum. Tapi selama ini yang saya ambil tindakan, kebanyakan saya libatkan komite. Sehingga dalam kasus-kasus apa saja yang ada di sekolah saya libatkan komite. Karena yang punya anak didik di sekolah ini adalah orang tua dan orang tua guru. siswa. Jadi itu yang saya selalu libatkan mereka. Jadi berarti yang mempermudah Bapak itu karena ada kerjasama. Ada kerjasama, benar sekali, kerjasama orang tua antara dengan sekolah. betul sekali. Bahkan di pihak kita di guru sendiri juga ada. Iya. Makanya harus melibatkan seluruh teman-teman guru itu dilibatkan. Iya. Nah, Berarti ada kolaborasi ya, antara orang tua, antara guru, dengan stakeholder yang ya ada stakeholder ada di sekeliling sekolah. Oke Pak, yang terakhir nih Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan mengenai kasus dilema etika dalam mengambil keputusan? Jadi di sekolah menjadi seorang pemimpin itu banyak persoalan yang kita hadapi. Persoalan pertama yang menyangkut dengan kondisi anak kita yang berbagai latar belakang, masyarakat orang tua yang mungkin hidupnya seperti apa. Nah, tugas saya itu adalah bagaimana mensosialisasi seluruh yang namanya aturan-aturan yang ada. Kemudian dari itu baru bisa nanti kita lihat lagi yang tadi dilema etika itu yang mana, yang kita berani mengambil eksekusi suatu keputusan. Nah, di sana ada moralnya dan kita libatkan seluruh yang ada, sehingga pada saat kita memutuskan itu kita tidak disalahkan sendiri, tapi persoalan tersebut itu kita sudah sosialisasi pada saat mungkin kenaikan kelas atau mungkin dalam pertemuan-pertemuan dengan orang tua murid seperti itu, sehingga kasus yang kita putuskan itu masyarakatnya sebenarnya udah tahu seperti itu. Jadi perlu sosialisasi juga, Bu. Oke Pak, terima kasih Pak untuk perbincangan kita kali ini. Banyak sekali pelajaran yang bisa saya ambil selaku bagaimana menjadi pemimpin dalam mengambil keputusan, khususnya kasus dalam dilema etika. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadapi yang kita ini adalah seorang manusia, bukan kertas. Itu dilema. Jadi misalkan suatu kasus, si A ini pergi bekerja, kita lihat dulu masalahnya dia apa. Kalau memang itu sakit, siapapun dia tidak pernah memiliki. Nah, tapi ketika itu bukan sakit, maka kita harus memberikan dia sebuah pengarahan. Yang pertama adalah dalam sistem dari segi akusasi itu ada teguran lisan, teguran tertulis, dan yang ketiga adalah peringatan. Jadi ada tiga: teguran lisan, teguran tertulis, dan peringatan. Yang terakhir finalnya itu adalah kita mengembalikan kepada prestasi ini. Jadi itu sudah masuk langkah-langkahnya Pak. Iya. Jadi ingat lagi kan kalau menggunakan pendekatan itu karena ini ya ada sebuah prinsip yang saya pegang itu begini. Persoalan apapun itu sekolah, sebesar apapun itu sekolah, kalau bukan dianggap masalah maka tidak pernah menjadi masalah. Tapi ingat, persoalan sekecil kuku, kalau dianggap masalah menjadi sebuah masalah. Jadi intinya pendekatan kekeluarganya sangat penting. Salah satunya. Ya. Yang kedua adalah begini, ingat di dalam pembinaan itu ada tiga tipe. Yang pertama adalah saya ibaratkan ya sebagai tipe ini ya. Pertama tipe katak,
Yang kedua tipe kura-kura. Ya. Yang ketiga adalah tipe kucing. Seperti apa itu? Gini. Saya selalu ambil yang tipe kucing. Kalau tipe kata, ambil keputusan tanpa risiko. Iya. Contoh, kata loncat saya tabrak mobil mati. Itu kata. Iya. Nah, ketika kita mengambil tipe kura-kura, ini ragu-ragu. Kalau saya maju, mundur, maju, mundur. Akhirnya dia tidak berkembang. Tapi ketika kita mengambil tipe kucing, dia amati benar. Masalahnya ini apa? Masalahnya apa? Ketika saya keputusan pasti benar. Walaupun dikatakan tipe kucing adalah tipe yang lambat bekerja. Iya, tapi pasti. Tapi tidak pasti. Kan begitu. Yang berikut, kalau memang Pertanyaan selanjutnya. Iya. Selama ini kan pasti sekolah selalu menghadapi namanya dilema etika. Kira-kira langkah apa yang paling efektif yang Bapak biasa ambil ketika menghadapi kasus dilema etika? Iya. Yang paling mudah itu begini. Ya. Bahwa kita selalu butuh pengarahan, ingat kita bekerja, kita mendapat upah yang kita makan, ya, itu akan menjadi berkah untuk keluarga. Tapi ingat, jika kita tidak bekerja, tidak bekerja, kita diberi upah. Ingat apa ini. Yang berikut adalah, ya, memang tidak semua orang sama. Dalam pemahaman tidak semua sama. Tapi itu adalah kepimpinan. Jadi pimpinan itu katakan gini, mengambil keputusan kadang-kadang salah, tidak ambil salah, karena pimpinan adalah tempat salahnya keputusan. Tapi ingat, ya, pimpinan itu adalah kebijakan. Kebijakan itu diambil, tentunya yang baik. Tidak ada kebijakan diambil sekarang gini. Sama kebijakan itu benar itu adalah yang terbaik. Orang banyak yang bekerja dari hati. Ya, itu keputusan. Akhirnya kita harus kepada yang Maha Kuasa. Ingat ya. Iya. Jangan salah sekali. Harus kita berbuat. Kalau sakit katakan sakit. Betul. Kalau tidak katakan tidak. Ingat. Ketika Anda tidak sakit nanti akan dapat sakit benar-benar. Betul. Sudah berbohong dari awal. Kita lanjut lagi nih Kak. Misalnya Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika, ada tantangannya nggak Pak? Ya. Jadi gini, namanya keputusan itu pasti ada tantangan. Ibarat dua mata uang ya, dua mata uang itu ada setuju, ada tidak setuju. Tapi kan harus ambil, kan gitu. Iya Pak. Nah, ketika di suatu kasus sekolah, maka penanggung jawabnya adalah kepala sekolah. Iya. Si A berbuat salah, si B berbuat salah, kita harus di depan. Jangan kita menutup diri. Jadi dalam itu pasti ada dilemanya. Ya. Jika A maka B, jika C maka C, tapi kita harus ambil. Mau tidak harus diambil. Kayak itu risiko. Jadi setiap keputusan pasti ada risikonya. Ada risiko. Jangan kan pada tingkat gimana ya? Pada tingkat itu aja. Saya contoh sama sebuah ibu rumah tangga ini ya, ini ibu muda aja. Dia punya uang sedikit untuk belanja. Harus keputusan. Kalau saya beli ini tidak dapat. Saya beli ini harus keputusan. Ambil yang terbaik. Yang terbaik. Di antara yang terbaik Pak ya. Selalu pasti ada tantangan. Pasti ada. Kalau nggak ada itu ya. Sedangkan kita berjalan aja pasti ada tantangan. Contoh, mau bisa motor yang enak tiba-tiba ban lupes kayak tantangan juga. Lanjut nih Pak. Misalnya ada kasus dilema etika itu langsung diselesaikan dulu atau ikut prosedurnya. Iya. Kalau prosedurnya mau ini dulu tidak langsung diselesaikan. Ya, Atau mau apa dulu atau apa? Jadi terkadang begini, memang ada yang harus kita dapatkan, ada yang tidak dapatkan. Kita harus menjaga juga namanya privasi seseorang. Jadi dulu adalah dia yang bersikap seperti pasir. Ya. Pasir ketika disiram air habis di situ. Dia itu teman-teman. Jadi kita kalau itu harus dimusyawarahkan, kita musyawarahkan. Tapi kalau memang itu ada emergensi, kita bisa ambil langsung saja. Jadi dengan kebijakan. Ingat kebijakan itu kan tidak bisa disalahkan. Karena kebijakan itu membuat hal yang paling baik
dan yang baik. Contoh yang bersedia adalah begini, ketika saya sudah berperan pekerjaan, tiba-tiba ada yang penting, ya itu lupa. Kan biasa aja. Pak, kira-kira nih Pak, faktor-faktor apa yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema itu? Ya. Mempermudah atau yang membantu dalam pengambilan keputusan? Jadi begini, kita ingat bahwa kita di sini itu, kalau saya ya, Iya. saya tidak pernah merasa berisiko. Jadi selalu menggunakan sharing bersama guru, ya. Kita bisa bertukar pikiran, bisa juga dari belajar kasus, yang juga dari senior terdahulu saya, kan begitu. Iya, Ya, belajar. jadi dari senior terdahulu saya, ya. Mana yang dianggap baik, ya, mana yang dianggap kurang bagus. Jadi kalau kita belajar dari mereka, otomatis kita banyak belajar ilmunya, kita ambil. Yang baik kita gunakan, Iya. yang tidak baik kita tinggalkan. Kita harus berani untuk itu. Jadi sering itu sharing. Kalau itu dianggap agak begitu berat, ya kita berpikir sejenak. Ya, ingat, karena tipenya adalah bukan tipe kasar, bukan tipe berkurang. Ini pastian. Iya. Jadi seperti itu aja. Saya baru tahu itu Pak, tipe kata, tipe Iya. pelajaran yang baru buat saya Pak. Ya, jadi itu sebuah tipe itu gitu. Iya. Jadi itu memang gitu ya. Tipe kepemimpinan Gitu ya. seperti itu. Dapat ilmu baru lagi. Yang bakal gini, itu yang bagusnya gini. Dia lebih banyak diam, pikir. Dia harus bekerja. Mungkin Pak bisa dikasih satu contoh dilematika yang pernah Bapak hadapi di sekolah ini Pak. Iya. Dan bagaimana Bapak mengambil keputusan? Oke. Jadi contoh ya, ketika ada pernah ya saya dipanggil untuk menyelamatkan seseorang Iya. dan disitu harus ada keputusan. Iya. Kalau saya begini A, maka Iya. akan jadi B. Sehingga dengan sikap apapun itu, saya kesalahan dia, Iya. selamatkan dia. Itu. Dan itu memang dilema. Tapi kita harus selamatkan. Kebetulan apa? Orang ini kalau tidak selamatkan dia, kasihannya ini seperti ini, atau menjadi seperti itu. Berarti keadilan lawan kasihan Pak. Iya. Jadi begini, kita kalau mau berbicara keadilan terus tanpa ada toleransi, Iya. ya. Keadilan lawan Ingat, kasihan. itu begini, kita tidak pernah akan selalu sehat terus, Betul. tidak pernah akan selalu sakit terus. Iya. Jadi kita harus juga berani berbuat jujur. Iya. Jujur. Dan itu banyak. Kita satu contoh ya, Pak, tolong ini diisi hadir. Ya, kayak gitu. Iya, iya. Nanti melawan tidak bisa, dia tidak bekerja terus lagi gimana? Iya. Tapi karena ya kita juga berpikir manusia, mungkin dengan sedikit yang didapat itu ya Iya. bisa membantu kehidupan mereka. Tapi dalam hati tidak benar sebenarnya itu. Tapi ya syukur sekarang ini di tahun 2024 ini kita sudah masuk dalam namanya kinerja, sehingga beban pimpinan semakin ringan. Iya. Kalau dulu berat, sekarang semakin ringan. Kenapa? Dia bekerja, dia merencanakan, dia tidak melihat hasil. Iya. Ketika ada kekurangan, ya wajib kita mulai tanggung jawab. Untuk menanamkan nilai kemanusiaan sebagai pemimpin. Oke Pak, banyak sekali pelajaran yang saya bisa ambil Pak sebagai pemimpin. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat saya khususnya sebagai guru penggerak yang bisa saya tanamkan ke masyarakat. Ya. Terima kasih banyak. Iya.